Proyek sampah ikut juga dikorupsi. KPK tangkap PJ Wali Kota Pekanbaru. Pekanbaru. TV Riau bangkit. Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia terhadap 4 orang pejabat pemerintah Kota Pekanbaru, masing-masing atas nama Risnandar Mahiwa SSTPMC, selaku penjabat Wali Kota Pekanbaru, sekaligus ASN dari Kementerian Dalam Negeri dan atau pejabat pusat. Yang kedua adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution STMC. Yang ketiga merupakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Dr. Alek Kurniawan SPMC, dan yang terakhir 4 adalah Kepala Bagian Umum Pemko Pekanbaru, serta juga diketahui ada dari pihak swasta yang merupakan perusahaan pelaksana terhadap proyek dari Badan Layanan Umum Daerah terkait dengan persampahan di Kota Pekanbaru. OTT dari KPK itu sontak saja telah mengejutkan masyarakat Kota Pekanbaru. Pasalnya, operasi senyap itu benar-benar tidak diketahui siapapun, apalagi dilakukan di akhir tahun seperti ini. Menurut beberapa sumber terpercaya, diketahui bahwa OTT KPK itu terjadi di komplek perkantoran Pemko Pekanbaru, di Jalan Badak Tenayan Raya, berlangsung pada hari Senin malam tanggal 2 Desember tahun 2024 kemarin. Bertempat di salah satu bilangan di Jalan Soekarno-Hatta Pekanbaru, relawan garis keras Prabowo Gibran turut menyampaikan komentarnya. Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Gabungan Rakyat Prabowo Gibran Garapan, bahwa peristiwa hukum seperti itu kerap terjadi, kapanpun dan dimanapun. Operasi senyap yang dilakukan KPK benar-benar diharapkan masyarakat, agar para pejabat dan pemerintah selaku penyelenggara negara bersih dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme KKN. Singkat saja ya, kalaupun memang benar itu terjadi, maka kami dari relawan Prabowo Gibran ikut mendukung aparat penegak hukum APH, dalam hal ini KPK, untuk juga memastikan status ASN dari keempat orang tersebut dipecat. Bahwa, apabila nantinya perkara ini sudah sampai di meja pengadilan tindak pidana korupsi, maka terhadap JPU KPK harus bisa memberikan tuntutan yang setimpal, bukan sekedar hukuman pidana yang tak seberapa, melainkan juga ada ganjaran hukuman yang serius, dipecat dari status ASN, lalu penjarakan seumur hidup, serta bila perlu beri hukuman mati. Itulah sikap yang sangat bijak, agar ke depan kasus seperti ini tidak terulang kembali, tegas Larsen Yunus, Ketua Umum DPP Garapan itu. Pastikan agar penegakan hukum di Republik ini benar-benar harus sesuai dan sejalan dengan semangat astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Wapres Tri, Gibran Raka Buming Raka. Aktivis anti korupsi itu tegaskan lagi, agar jangan ada stigma bahwa penegakan hukum terkait kasus korupsi hanya isapan jempol saja. Hukuman yang diberikan tidak setimpal dengan perbuatan bejat tersebut. Sudahlah ASN, disumpah jabatan, gaji dan biaya operasional yang nikmat, masih berani pula melakukan korupsi. Bahkan uang sampah yang diperkirakan sebesar Rp 3 miliar itu yang ingin dikorup mereka. Negara harus serius dalam menyikapi kasus seperti ini. Bagi Ketua Umum Larsen Yunus, peristiwa tersebut harus dijadikan momentum, bahwa negara siap dan serius dalam melaksanakan program Astacita, hingga akhirnya hukuman mati bisa diterapkan kepada para koruptor seperti mereka. Informasi dari Media Center DPD KNPI Provinsi Riau, bahwa mereka yang di OTT itu telah menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam di Mapolresta Pekanbaru, serta kabarnya pagi ini juga akan dibawa ke Bandara Sultan Syarif Kasim II, menuju gedung KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Harapan kami tentunya tetap sama, agar mereka semua diberikan hukuman yang setimpal, karena selain merugikan keuangan negara, moral dan nama baik Kota Pekanbaru ini sudah sangat tercoreng. Perilaku biadab korupsi seperti itu harus benar-benar kita musuhi. Tidak ada tempat bagi para koruptor. Berikan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati, lalu miskinkan mereka itu, biar ada efek jera, ujar Larsen Yunus, Ketua DPD KNPI Provinsi Riau sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen DPP KNPI itu. Katakan lagi, bahwa pihaknya juga turut menyertakan surat dukungan kepada KPK secara resmi.
agar terhadap mereka itu benar-benar diberikan atensi untuk diterapkan hukuman yang berat, terutama pemecatan dari status ASN bagi keempat orang tersebut. Kami dari keluarga besar relawan Prabowo Gibran, DPP Garapan, serta tentunya juga dari unsur induk organisasi kepemudaan, OKP, KNPI dengan ini secara terbuka menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada lembaga anti rasuah KPK. Semoga dalam penanganan perkara korupsi dana BLUD sampah itu dapat dikembangkan lagi jumlah tersangkanya. Karena yang kami dengar juga ada keterlibatan anggota dewan. Desas-desus ada permintaan sejumlah uang hasil dari dana BLUD sampah tersebut. Proyek sampah di Kota Pekanbaru yang katanya sampai 25 tahun masa kontrak itu telah menghasilkan lebih kurang 3 miliar rupiah. Uang yang dijadikan barang bukti, BB, itu diharapkan mampu membongkar tabir misteri kasus korupsi seperti itu, tutur Larsen Yunus, yang juga diketahui sebagai kandidat kuat calon Ketua Umum Caketum DPP KNPI. Periode tahun 2025 sampai tahun 2028. Bongkar tabir misteri dana BLUD tentang proyek sampah di Kota Pekanbaru itu. Pelakunya pasti bisa dikembangkan lagi. Masyarakat Indonesia bersama KPK RI. Hingga berita ini diterbitkan. Rabu pagi tanggal 3 Desember tahun 2024, Ketua Larsen Yunus hanya tegaskan, agar kita semua dapat menguasai diri, berbenah dan selalu menempatkan rasa syukur di atas segalanya. Kasus OTT seperti ini mestinya dijadikan pelajaran yang berharga. Jangan sampai terulang kembali. Para pejabat di Republik ini diharapkan serius dan benar-benar mampu bekerja sesuai dengan semangat astacita dari Presiden dan Wakil Presiden RI. Ayo revolusi mental mulai dari diri sendiri. Terapkan sikap disiplin. Perkuat iman dengan selalu menempatkan rasa syukur di atas segala-galanya. Karena kalau hanya sebatas kebutuhan hidup, Sang Halik tentu telah memberikannya kepada kita. Tetapi, kalau justru kita semua tidak bisa menguasai diri, apalagi kalau hanya untuk sebatas aspek keinginan hidup, maka tidak akan cukup-cukupnya. Korupsi itu perilaku yang sangat bejat serta dibungkus dengan segala kemunafikan. Ayo Bapak Ibu semua, berani jujur hebat. Akhir Larsen Yunus, Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran, DPP Garapan, seraya menutup pernyataan persnya. Dilaporkan Sabam Tanjung, TV Riau Bangkit dari Pekanbaru.